Halo sahabat semua, kali ini saya sedang live. Ini adalah live pertama saya di TikTok. Sekaligus saya ingin mencoba fitur live ini ya sahabat ya. Adakah yang gabung di sini? Adakah yang ingin belajar bersama saya saat ini juga? Karena saya ingin bahas tema terkait dengan magnet uang ya. Silahkan bisa komen sahabat yang sudah gabung, sudah menyimak live saya di TikTok kali ini. Temanya tentang magnet uang ya. Suara saya terdengar ataukah tidak ya? Saya mencoba pakai mic biar terdengar. Harapannya itu kalau tidak terdengar berarti ada kesalahan teknis ya. Silahkan bisa komen dulu sahabat, apakah terdengar ataukah tidak suara saya. Nah, tema kali ini adalah magnet uang. Nah, magnet uang ini hanyalah istilah saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita itu bisa lebih mudah mendapatkan uang ya. Kita bisa lebih mudah mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena begitu banyak sekali orang-orang yang merasa rezekinya susah, rezekinya seret dan sebagainya. Nah, dan ketika ada perasaan-perasaan demikian, tentu saja itu yang bisa berdampak pada ya seretnya uang, seretnya rezeki begitu ya. Oh ya, bisa komen dulu sahabat yang menyimak, yang gabung saat ini, apakah suara saya jelas ataukah tidak. Sengaja saya live siang-siang ya, waktunya jam istirahat kan. Jika yang menyimak kali ini bisa ikutan, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya, karena saya akan share satu ilmu menarik ya, yaitu terkait dengan magnet uang. Jika suara saya terdengar jelas, silakan bisa komen. Kalau yang nggak terdengar, bisa saja ada dua kemungkinan. Pertama adalah sinyal di tempat Anda yang buruk. Yang kedua adalah karena mic saya ini kurang beroperasi dengan baik ya. Tetapi mic inilah yang biasanya saya gunakan untuk membuat video sahabat. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Ada Bu Bella, ada Pak Wahyu Jaya. Boleh apa namanya absen dulu, dari mana saja ini. Saya akanlah selama 30 menit ke depan ya sahabat ya, karena ini adalah live pertama saya di TikTok. Sekaligus saya ingin mencobanya karena saya belum pernah live di TikTok selama ini. Oke, ada yang dari Jawa Timur, Bapak Nanjun ya, ada yang dari Jogja Pak Wahyu. Oke. Ada yang dari mana lagi nih? Ada yang dari mana lagi kah? Oh ya, sebelum saya bahas tentang tema kali ini yaitu magnet uang, adakah di antara sahabat semua yang sudah praktek dari video TikTok yang sudah saya share? Ada 140-an lebih kalau tidak salah ya video yang saya upload di TikTok ya sahabat. Tentunya di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang jika dipraktekkan itu sangat bermanfaat. Ada yang sudah praktek dan bagaimanakah hasilnya yang sudah praktek? Oke. Nah, sambil ada yang mungkin komen terkait dengan pengalamannya praktek dari video TikTok yang sudah saya upload, ya saya ingin mulai saja terlebih dahulu terkait dengan magnet uang. Nah, begini,
di masa pandemi ya, yang saat ini saya rasa masih dalam pandemi ya sahabat, begitu banyak sekali orang yang merasa kesulitan keuangan. Di tahun kemarin itu PHK besar-besaran, PHK di perusahaan, di kantor ya kan, sehingga banyak sekali orang menganggur. Nah, karena banyak sekali orang yang menganggur itulah sehingga seharusnya orang-orang yang sudah terbiasa berpikir kreatif itu mereka mencari solusi ya bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang, kan begitu, bukan malah mengeluh. Padahal mengeluh ini kan sumber dari penderitaan dan sumber dari segala penyumbatan rezeki. Sayangnya orang itu milih banyak mengeluh ketimbang milih bagaimana memutar otak, mengeluh bagaimana caranya agar bisa menghasilkan uang, karena tidak terbiasa untuk berpikir kreatif dan inginnya adalah ingin instan. Apalagi orang-orang yang notabene punya tanggungan amanah atau hutang, tentunya mereka itu ya ibarat bahasa Jawanya adalah kelabakan, kan begitu. Tentu di masa pandemi yang masih berlangsung hingga sekarang ini, ada orang yang benar-benar bisa mengambil hikmahnya, ada juga yang berkutat pada keluhannya. Nah, orang-orang mengambil hikmahnya di sini adalah mereka tentunya bisa berpikir kreatif bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang. Nah, apalagi sebelum pandemi, jika mindsetnya atau cara berpikirnya sudah saja keliru, uang kok susah ya, rezeki kok seret ya, gaji kok cepat habis ya, dan seterusnya, ya itu yang menyebabkan dirinya semakin kesulitan keuangan, ya kan? Nah, ketika kesulitan keuangan dan itu masih saja selalu ditanamkan di dalam pikirannya, ya tidak akan bisa bertumbuh secara keuangan, secara finansial. Oh ya, sahabat, bagi yang nonton dan nyimak saat ini bisa di-share ya, jika memang bisa di-share live saya kali ini, karena saya ingin berbagi kepada banyak orang, dan harapannya adalah apa yang saya share ini bermanfaat. Begitu, bisa di-share dimanapun terserah, di status WA Anda, di grup-grup, atau dimanapun terserah Anda lah ya. Nah, jadi magnet uang itu adalah, ada yang memang istilah magnet uang ini sudah sangat familiar ya sahabat ya. Bagi orang-orang yang sudah paham tentang ilmu pengembangan diri, mereka sudah tidak ingin menggunakan istilah magnet uang lagi, tetapi apa? Ya istilah yang berbeda. Karena bagi mereka yang sudah paham tentang ilmu pengembangan diri, pemberdayaan diri, istilah magnet itu kan besi ya. Magnet itu menarik besi, kan begitu, yang ditarik. Dan magnet itu adalah sejenis besi juga yang ditariknya hanya besi, ya kan? Nah, kalau misalnya besi itu ada pembatasnya, tentunya kan tidak bisa menarik. Pembatasnya tembok katakanlah, ya tidak bisa menarik juga. Nah, ya itu hanya istilah saja. Tapi yang terpenting yang teman-teman yang sahabat pahami adalah magnet uang itu adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih mudah menghasilkan uang. Tentu dari apa mulainya? Ya dari mindset yang kita bangun, yang kita bentuk. Mindset, cara berpikir. Mindset itu terbentuk dari kecil, di mana Anda bergaul, keluarga Anda bagaimana, teman-teman Anda seperti apa, tempat bergaulnya Anda seperti apa yang Anda baca, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda simak setiap harinya, itu bisa menghasilkan suatu mindset di dalam benak Anda.
Kalau misalnya Anda awal mulanya katakanlah tidak bisa jualan, tidak bisa berbisnis misalnya ya, tetapi ketika Anda berkumpul dengan orang-orang yang mereka notabene adalah para pebisnis, grup-grup bisnis, maka mindset Anda akan berubah menjadi mindset pebisnis. Meskipun Anda belum memulai bisnis, tetapi ketika Anda berkumpul dengan orang-orang tersebut, lambat laun Anda akan ikutan, sehingga bisa saja Anda akan memulai usaha, memulai bisnis sesuai dengan bidang kesukaan Anda tentu saja. Sama halnya dengan saya seperti dulu. Saya basicnya adalah seorang pengajar, ya, seorang guru. Saya pernah mengajar di salah satu sekolah swasta, ya. Kemudian ketika saya keluar dari tempat mengajar, saya mulai membaca banyak buku tentang ilmu pengembangan diri, tentang psikologi, tentang ilmu hipnoterapi, tentang ilmu hipnotis, tentang ilmu bisnis juga, marketing dan sebagainya. Cara berpikir saya berubah, ya. Yang dulunya saya tidak bisa yang namanya jualan, ya akhirnya jadi bisa. Yang dulunya saya tidak tahu tentang bisnis, akhirnya jadi tahu. Dan yang saya pelajari adalah ya ilmu-ilmu terkait itu, ya ilmu jualan, ilmu bisnis, marketing, pengembangan diri, pemberdayaan diri, apapun itu. Yang terpenting adalah ilmunya bermanfaat dalam kehidupan saya. Sehingga saya pun mulai memberanikan diri untuk berbagi di channel YouTube. Awal mulanya saya memang membuka channel YouTube di tahun 2018 hingga sampai sekarang, dan hingga sekarang pun saya ada beberapa sosial media, termasuk juga di TikTok. Ini saya termasuk orang baru di TikTok, ya sahabat ya. Nah, bicara soal magnet uang, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang perlu Anda pahami sahabat terkait dengan magnet uang, ya, terkait dengan bagaimana sih untuk bisa menghasilkan uang. Nah, pertama adalah Anda perlu yang namanya membuang jauh-jauh anggapan bahwa uang itu tidak dibawa mati. Uang itu tidak bisa membahagiakan. Uang itu akar segala kejahatan. Uang itu bisa membuat kerusakan hubungan dan seterusnya. Anda perlu membuang jauh-jauh hal-hal demikian sahabat, karena itu adalah sesuatu yang tidak memberdayakan. Termasuk juga Anda perlu membuang jauh-jauh sifat Anda benci pada orang berlimpah, orang kaya. Anda mau menjadi magnet uang, tapi Anda benci dengan orang kaya. Ya mana mungkin bisa. Tidak mungkin bisa sahabat. Karena orang berlimpah, orang kaya Anda benci, orang yang berduit Anda benci. Bagaimana duit itu bisa mau hadir dalam kehidupan Anda? Kan begitu. Maka dari itu Anda perlu yang namanya membuang jauh-jauh pikiran terkait dengan Anda benci dengan orang kaya, orang berlimpah. Mulailah bergaul, justru Anda harus mulai bergaul dengan mereka. Ketika Anda bergaul dengan mereka, maka Anda akan tahu cara berpikir mereka itu bagaimana, mindset mereka itu seperti apa, dan seterusnya. Ya mungkin bisa jadi Anda termasuk orang yang pernah menjumpai bahwa orang kaya itu sombong, orang kaya itu kikir, orang kaya itu pelit, orang kaya itu jahat. Ya itu bisa saja adalah orang kaya yang kurang tepat Anda jumpai, sehingga Anda punya mindset begitu. Karena begitu banyak sahabat orang-orang kaya di luar sana itu yang murah hati, yang dermawan, yang baik hati, suka membantu, suka menolong dan seterusnya. Nah, itu yang pertama sahabat ya. Jadi Anda perlu yang namanya membuang jauh-jauh terkait dengan pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah
Anda perlu yang namanya berteman dengan uang. Berteman dengan uang itu bagaimana maksudnya? Ya, Anda perlu yang namanya, contoh kecil saja lah, ketika Anda punya dompet, ya uangnya ditaruh di dompet dengan baik. Jangan lipat-lipatan, jangan lecek. Kalau lecek ya Anda rapikan. Kalau saya biasanya uang saya itu saya rapikan, saya bedakan antara pecahan yang nominalnya besar sampai pecahan yang nominalnya kecil. Kemudian usahakan di dompet itu jangan ada struk tagihan. Kalau ada nota yang tidak terpakai ya disingkirkan, tidak dicampur di situ. Kalaupun ada ya sementara letakkan di dompet dulu tidak masalah, tapi nanti kalau sudah sampai di rumah atau sudah luang ya bisa disimpan di tempat yang berbeda notanya. Ya. Yang ada di dompet hanyalah ya uang, ATM, kartu identitas, ya. Dan kartu kredit sebaiknya jangan ada di dompet, karena kartu kredit itu kan kartu hutang, ya kan? Hutang kan energinya buruk. Hutang itu energi vibrasinya jelek. Maka ya jangan ditaruh di dompet, atau Anda sendirikan saja tempat menyimpan kartu kredit Anda. Begitu. Karena kalau misalnya tidak ada bedakan, ya Anda akan tercampur antara vibrasi positif dan vibrasi negatif. Energi buruk sama energi positif itu tercampur, dan biasanya energi buruk itu yang lebih kuat. Nah, itu yang kedua ya sahabat, Anda perlu akrab dengan uang. Letakkan uang sebagaimana mestinya. Letakkan uang di tempat yang seharusnya. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah Anda perlu yang namanya berlatih untuk punya anggapan bahwa menghasilkan uang itu gampang. Menghasilkan uang itu mudah. Fakta tidak lagi penting. Apa yang Anda alami saat ini itu adalah dari buah pikiran Anda di masa lalu. Di masa lalu Anda punya pikiran apa? Kalau punya pikiran bahwa uang itu susah, rezeki itu susah, seret rezeki, dan seterusnya, ya sudah, itu akan berpengaruh. Oke, sambil saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, ada yang bertanya, silahkan, boleh. Dan ini ada yang bertanya ya, Assalamualaikum, kalau menyimpannya di tas tapi bersama dengan dompet bagaimana? Dompetnya itu isinya apa? Ya silahkan, tidak masalah kalau misalnya disimpan di tas, tidak apa-apa. Tetapi yang jelas adalah pastikan bahwa Anda menyimpannya dengan baik, ya, tidak lecek, tidak awut-awutan lah, ya, yang rapi, begitu. Kalau misalnya memang biasanya bawanya tas dan uangnya dibawa di tas, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, ini yang bertanya adalah ibu-ibu ya. Ya kalau ibu-ibu biasanya kan dompetnya besar begitu kan, iya, senyamannya. Kalau saya biasanya menyimpan uang ya di dompet, ya. Nah, dompet saya memang bentuknya itu lipatan. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, saya tidak menunjukkan isinya, tapi dompetnya ya sahabat ya. Oke, ini dompet saya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa jangan dilipat uangnya. Nah, tapi kalau misalnya dompet mungkin ada pertanyaan, kalau dompetnya seperti ini kan dilipat juga pada akhirnya. Ya, karena ini bentuk dompet. Ya, bentuk dompetnya. Ya tidak masalah, yang terpenting tidak acak-acakan, tidak terlipat-lipat gitu loh. Kalau ini dibuka kan jadinya langsung lurus uangnya, ya.
langsung lurus, ya kan, tidak lipat-lipatan, dilipat-lipat, istilahnya bahasa Jawanya itu adalah ketekuk-tekuk begitu ya. Anda paham ketekuk-tekuk tidak? Nah, tidak masalah itu ya sahabat ya. Nah, kalau dompetnya kecil, itu bisa dilipat dua atau tidak, Bu? Ini kan saya tidak tahu ini termasuk dompet kecil ataukah tidak, ya. Intinya begini ya, yang terpenting adalah Anda tidak melipat-lipat uang. Kalau misalnya kan beli sesuatu kemudian ada kembalian, terus uang itu kelipat-lipat langsung asal dimasukkan, nah itu kan kurang menghargai uang namanya. Maka perlu dirapikan dulu. Yang terpenting adalah dirapikan uangnya, ya. Dompet kecil ya kecilnya seberapa, yang terpenting adalah terlihat rapi lah, ya. Saya juga pernah sampai sekarang masih melipat-lipat uang kok. Tapi begini, tergantung kesadarannya. Ketika saya di rumah, ya, saya mau beli sesuatu, ya, pakai motor, ya kan, karena tempatnya agak jauh kan, pakai motor. Ya, saya tidak bawa dompet, saya pakai sarung, saya pakai baju koko atau kaos, ya, pakai baju santai begitu kan karena di rumah. Ya sudah, saya ambil uangnya saya lipat. Tapi tujuan saya adalah untuk memudahkan membawa uang. Kalau uangnya oke lah, saya contohkan langsung lah. Misalnya ini saya uang 100.000 ya. Ya sudah, saya uangnya saya lipat seperti ini, terus saya genggam. Tujuannya untuk memudahkan saja. Ya, memudahkan saja untuk membawa uang. Tapi kalau uangnya dilipat-lipat begini, dilipat-lipat begitu kan, ini kan sudah berbeda lagi. Kalau dapat kembalian terus uangnya dari kembalian sudah kelipat, terus cepat-cepat dimasukkan ke dompet atau ke tas masih dalam lipatan, ini kan juga kurang baik. Namanya tidak menghargai uang. Nah, karena tujuan saya untuk memudahkan untuk membawa uang, ya sudah, saya linting begini biasanya ya. Saya linting, kemudian saya genggam, lalu saya pakai motor. Kebetulan saya tidak pakai ya pokoknya pakai sarung lah ya. Itu senyaman Anda. Intinya adalah tujuannya tidak tidak menyepelekan begitu. Bahkan terkadang saya juga minta maaf sama uang. Maaf ya, kamu saya lipat biar mudah membawanya begitu. Oke, kemudian ada yang tanya lagi tuh, Ibu Ningsu, adakah semacam kata-kata buat afirmasi magnet rezeki, Pak? Ibu punya video mengikuti YouTube saya tidak? Saya sudah bahas banyak tentang magnet uang di sana ya. Ya, untuk afirmasinya Anda bisa katakan beginilah, saya adalah magnet uang, itu bisa. Tetapi biasanya itu ada mental block. Magnet uang dari mana? Uang sedikit begitu kok bilang magnet uang. Nah, itu mental block namanya. Sebentar, saya mengembalikan dompet saya dulu ya sahabat ya. Oke. Nah, oh ya, kalau belum bisa subscribe YouTube saya, Saiful Salam, namanya sama. Di sana sudah ada 400 lebih video ya sahabat. Karena saya membuat video itu sejak tahun 2018 akhir dan hampir setiap hari saya posting di sana. Saya membahas tentang ilmu pengembangan diri terkait dengan mindset rezeki lah ya. Bahkan saya juga ada kelas online juga, belajar via grup WA, tapi ini memang sifatnya berbayar. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali orang-orang yang berhasil merasakan manfaat dari mengikuti kelas online saya. Kelas online ini semacam seminar online atau pelatihan online.
Karena memang selama ini saya mengadakannya secara online, apalagi di masa-masa pandemi ya kan. Maka sangat tepat untuk diadakan secara online, dan saya mengadakannya di grup WA. Kenapa grup WA? Ya, saya paham betul audiens saya itu rata-rata orang-orang yang tidak paham tentang dunia teknologi lah. Ya bisa dikatakan gaptek ya. Sehingga grup WA penggunanya yang paling banyak, yang paling besar ya. Kalau saya pakai Zoom, tidak banyak orang yang paham tentang Zoom. Apalagi kalau di grup WA, materi saya sampaikan, dan ketika saya sampaikan lewat audio, lewat video, kemudian lewat ada slide juga. Ada slide juga itu tersimpan kan di memori. Kalau mau ikutan kelas online bisa di link bio ini ya sahabat, di link bio Instagram TikTok ini ada bio, di sana silahkan diklik, nanti ada info kelas online, nanti bisa langsung tanya di sana. Begitu, klik link bio akun ini saja ya, akun TikTok saya. Sedikit cerita ya terkait dengan keberhasilan dari peserta kelas online saya. Oh ya, satu lagi sebelum saya ceritakan. Sebenarnya waktunya mau habis nih. Sudah hampir setengah jam. Ini mau lanjut apa setengah jam saja dulu? Besok-besok kita lanjutkan. Saya mau tanya dulu ke sahabat semua di sini yang sempat nyimak. Mau lanjut live-nya apa disesuaikan 30 menit sesuai dengan janji saya tadi? Karena tinggal ya sekitar 3 menitan lah ya. Silakan komen dulu kalau mau dilanjut, ya saya lanjut. Kalau mau disudahi dulu, ya nanti saya sudahi. Oke, sambil menunggu jawaban atau komen sahabat semua, saya ceritakan pengalaman dari beberapa peserta kelas online saya. Banyak sekali sebenarnya ya, tidak bisa saya ceritakan semuanya karena hingga sekarang ini sudah ada lebih dari 2000 peserta kelas online yang mengikuti seminar online saya. Ya, mau dilanjut? Oke, dilanjut. Lanjut ya kan. Oke, nah, oh ya, satu lagi sahabat. Bisa share ya live saya. Kalau misalnya mau dilanjut, saya tambahkan 15 menit lagi lah ya. Silakan share live saya di TikTok ini biar semua orang itu banyak yang merasakan manfaatnya. Oke. Iya, terkait dengan keberhasilan dari peserta kelas online saya. Sebelum saya menyampaikan keberhasilannya, karena begini. Ikut kelas online saya ini saya tidak menjamin pasti berhasil. Ya, karena ini semacam sekolah kan, semacam belajar lah ya. Keberhasilan kan tentu saja kan bergantung pada masing-masing. Tidak bisa saya memastikan harus pasti berhasil, tidak. Sama halnya dengan dokter kan tidak bisa memastikan pasiennya pasti sembuh. Apa yang saya tahu saya share, kemudian dipraktekkan, dan alhamdulillah banyak sekali yang berhasil. Tetapi ada juga yang masih berproses. Saya tidak mengatakan tidak berhasil, tapi masih berproses. Ya, karena keberhasilan setiap orang itu beda-beda. Ya kan? Keberhasilan setiap orang itu tidak sama. Dan keberhasilan setiap orang itu percepatannya juga beda-beda. Ada yang ketika daftar kelas online baru transfer biaya pendaftarannya itu sudah mendapatkan gantinya 3 kali lipat. Ada loh yang seperti itu. Ada juga ada yang merasakan manfaatnya di minggu pertama, ada di minggu kedua, ada yang di bulan pertama, dan seterusnya. Pokoknya macam-macam ya. Kemudian waktunya, keberhasilannya setiap orang macam-macam, beda-beda. Dan
keberhasilan setiap orang itu tidak sama ya. Ada yang mendapatkan tiba-tiba transferan, ada yang mendapatkan pekerjaan idamannya, ada yang naik jabatan, ada yang dulunya mandek usahanya gara-gara COVID, setelah ikut kelas online saya menjadi mulai up ya, bangkit, bahkan peningkatannya hingga 500% ada yang seorang trader ya, beliau itu seorang trading forex atau apalah ya, pokoknya trader itu semakin profit, ada banyak sekali sahabat ya. Dan tentu keberhasilan bergantung pada kepantasan masing-masing, tidak bisa disamakan, bergantung pada wadah rezekinya, bergantung pada mindsetnya sudah bisa siap menerima ataukah tidak. Nah, dan biasanya setiap bulan saya adakan kelas online, dan awal bulan depan itu ada rezeki Ramadan ya. Ini kelas online yang saya adakan sekali di tahun ini karena momennya adalah momen Ramadan di tanggal 4 hingga 5. Info detailnya nanti bisa di klik link di bio ya. Klik link di bio, nanti klik info kelas online, begitu saja. Nanti akan saya diinfokan oleh tim saya, Mbak Lisa namanya. Nah, dan kembali lagi terkait dengan magnet uang ya, magnet uang, magnet rezeki, intinya adalah tujuannya agar kita dimudahkan untuk mendapatkan uang. Tujuannya adalah agar kita digampangkan menghasilkan uang. Yang terpenting adalah dari mindset kita. Ketika mindset berubah, semuanya berubah. Ketika mindset kita itu lebih baik, maka kehidupan kita juga lebih baik. Nah, begitu. Dan yang terpenting adalah Anda mau belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki apa yang ada di dalam diri, ya. Jangan terlalu mencari solusi di luar dari diri Anda. Karena begitu banyak orang yang notabene mereka itu katakanlah punya hutang. Ketika punya hutang, lalu ketika diiming-imingi solusi, entah itu bisnis lah, entah itu investasi lah, entah apapun itu yang menghasilkan dengan cepat, itu dia mencari jalan keluar di luar dari dirinya, tanpa pikir panjang memutuskan untuk join, dan akhirnya apa? Ya banyak yang ketipu. Namanya bisnis, namanya usaha itu ya butuh waktu, tidak bisa langsung seketika menghasilkan, apalagi menghasilkan dengan jumlahnya banyak berkali lipat, itu perlu diwaspadai. Itu ya sahabat ya. Oke. Ada lagi kah yang ditanyakan? Kalau misalnya mau ikut kelas online saya, bisa sekali lagi bisa di link bio ya sahabat ya. Oh ya, saya live-nya itu tidak tentu,